Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Marilah kita sebelum melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, syukur dan terima kasih buat kasih-Mu yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melanjutkan perjalanan kami di dalam menapaki kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan. Biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami semuanya. Agar kami mampu untuk berjalan bersama denganmu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, yaitu Jumat 17 Mei 2024 yang tertulis di dalam Mazmur 6 ayat 2. Demikianlah bunyinya dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Dalam bahasa Batak, Ale Jahoba, unang uhumi au di bagasan rimas-Mu. Jala unang ajari au di bagasan parpiarni muruk-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semuanya pasti takut dimarahi atau takut menerima hukuman. Di dalam pengadilan sekalipun, mau menjelaskan kebenaran-kebenaran sekalipun, tapi kita semuanya pasti merasakan ketakutan itu. Nah, oleh sebab itulah pemazmur Raja Daud mau meminta kepada Tuhan sesuatu kekuatan. Gak ada yang lain yang bisa menguatkan dalam kehidupannya. Dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia merasakan bahwa yang dilakukannya itu sudah salah. Maka dia mengatakan, janganlah menghukum aku. Hukuman adalah berat dirasakan setiap manusia. Nah, oleh sebab itulah Daud sendiri dia tidak menginginkan. Sekalipun dia tahu, sekalipun dia melakukan banyak hal yang salah di hadapan Tuhan, tapi dia bermohon, dia meminta kepada Tuhan supaya dia jangan menghukum Tuhan, jangan menghukum Daud dengan kemarahan atau dengan murka. Artinya dengan sangat marah dan sangat melakukan hukuman-hukuman yang boleh terjadi terhadap Daud. Dan ini permohonan yang dilakukan Daud karena dia tahu pasti setiap apa yang dilakukan dalam kehidupannya itu, setiap kesalahan, setiap dosa, dia pasti menerima balasan dari Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, janganlah engkau menghukum aku dalam murka-Mu. Apalagi kalau hukuman itu dilakukan dengan kemarahan, dengan murka, tentu tambah sakit dirasakan. Nah, oleh sebab itulah Raja Daud David meminta supaya Allah jangan menghukumnya dengan kemarahan. Tapi dalam kekristenan, setiap orang Kristen dia tidak akan melakukan kemarahan sehingga menjadikan orang yang dimarah itu takut. Tetapi Kristen mengajarkan
supaya setiap orang dapat mengasihi saudaranya, dapat mengasihi sesamanya, sehingga dalam kehidupan orang Kristen jelas nampak hidup yang saling mengasihi, saling melengkapi, bukan dihadapi dengan kuman dan kemarahan, tapi dihadapi dengan kasih. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, dia harus mau mengasihi sesamanya. Bahkan bukan hanya teman, tetapi musuh-musuh juga harus dikasihi oleh orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu marilah kita hidup saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi, supaya kehidupan kita penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup saling mengasihi, saling menolong dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya Tuhan boleh berlaku dengan baik, menampakkan dalam perilaku kami masing-masing hidup yang saling mengerti, saling menolong, saling melengkapi, dan saling untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau tebus. Terima kasih Tuhan, kami mau bawakan seluruh jemaat-Mu pada hari ini, kalau mereka dalam keadaan lemah, sehingga tidak dapat hadir untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap menerangi mereka. Engkaulah tetap menjamah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Dan mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin ya atau enggak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk hari ini mungkin saya inilah terakhir kali untuk membuat renungan, mengadakan renungan harian bagi kita semuanya jemaat HKBP Cinta Damai. Karena apa? Karena saya mau menjalani masa pensiun saya. Doakanlah saya supaya saya kuat, supaya saya dapat menjalani hari-hari dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberkati kita semuanya. Amin. Salam.